Berhemat. Syukur alhamdulillah di usia ke-24 ini, akhirnya aku merasakan pula hidup berumah tangga. Seperti pasangan pengantin baru pada umumnya, ada perasaan bahagia yang membuncah di dalam dada ketika mengarungi hidup baru bersama seorang istri. Dulu ketika rambutku awut-awutan, tak ada seorang pun yang mau peduli. Tapi sekarang ada seorang wanita yang sangat perhatian mengurusi rambut kepala, hingga bahkan rambut yang terselip di balik ketiakku. Kalau dulu setiap pulang terlalu malam tak ada yang menelepon, kini setiap pulang agak larut selalu ada seseorang yang menghubungiku sembari bilang, "Jangan lupa pulang bawa jus alpukat ya. Kalau nggak bawa jangan harap ku bukain pintu." Dari sini dapat kusimpulkan ternyata sekantong jus alpukat juga bisa berfungsi sebagai pengganti kunci pintu rumah. Oke, kembali ke pembahasan awal. Dengan menikah, aku dan istri dapat merasakan bagaimana gambaran hidup sesungguhnya. Mandiri tanpa melulu minta bantuan kedua orang tua. Memenuhi kebutuhan ini dan itu murni dari kantong sendiri, masak sendiri, cuci baju sendiri, cuci piring sendiri, sampai pasang kaos kaki pun harus bisa sendiri. Kita harus berhemat, Bang. Begitu kata istri padaku di suatu senja. Aku manggut-manggut. Ya, kita harus berhemat agar penghasilanku sebagai guru bisa mencukupi kebutuhan hidup kami berdua. Jangan sampai hidup ini mirip kata pepatah, lebih besar pasal daripada tilang. Bukan, maksudku lebih besar pasak daripada tiang. Berhemat. Kata ini selalu diucapkan istri padaku secara rutin, macam mantra. Ketika aku ingin beli makan di warung, istri langsung menggeleng sembari bilang, "Kita harus berhemat, Abang." "Aku mau beli roti." Cepat-cepat istri berujar, "Ingat, berhemat." Tapi giliran aku bilang akan beli jus alpukat untuknya, istriku menyahutinya dengan tersenyum. "Baiklah, sepertinya kita nggak perlu menyiksa diri dengan terlalu berhemat. Yang penting kita menikmati hidup ini apa adanya. Ya kan, Bang?" Bah, terkait penghematan ini aku memiliki satu pengalaman unik. Pada satu waktu aku punya jadwal mengisi acara di sebuah pernikahan. Selain berprofesi sebagai guru, aku juga penyanyi nasyid dan sering diundang untuk mengisi hiburan Islami di beberapa pesta pernikahan. Sengaja ku ajak istri untuk ikut dengan maksud agar dia tak merasa jenuh berada di kamar kos. Ia mengiyakan ajakanku, maka jadilah kita berdua datang ke tempat acara. Di awal acara pesta berlangsung, keadaan terpantau normal. Namun di akhir-akhir pesta aku merasa ada yang tak beres. Istriku tak ada di tempat duduknya. Sambil bernyanyi menghibur hadirin, aku celingak-celinguk mencari sosok perempuanku itu. Barulah setelah menyapukan pandangan lebih cermat, kudapati istriku sedang berdiri di sana, di meja penerima tamu. Aku tak tahu pasti apa yang sedang ia lakukan di sana. Dari dalam ruangan, aku mulai menebak-nebak makna bahasa tubuhnya. Istriku berdiri di hadapan meja penerima tamu dengan wajah memelas, seperti sedang mengiba minta sesuatu dari para penerima tamu. Aku sudah tidak fokus lagi pada acara pesta. Sekarang fokusku lebih banyak terkuras untuk istri di luar sana. Dan setelah ia berbincang sejenak dengan salah satu penerima tamu, perempuanku itu kembali ke tempat duduk dengan menenteng souvenir berbentuk gelas. Wajahnya cerah merona, langkahnya riang, mirip anak kecil yang baru dikasih permen. Di akhir acara, aku menanyakan apa yang sedang ia lakukan tadi di luar sana. Dan dengan santainya istriku menjawab, "Aku ingat kalau kita cuma punya satu gelas di kosan. Makanya ketika lihat souvenir pernikahannya berbentuk gelas, aku langsung minta saja." Nah, saudara-saudara sekalian, terkuak sudah misteri itu. Ya, usia pernikahanku dengan istri masih terhitung beberapa bulan. Dan selama itu pula kami berdua hanya memiliki satu gelas kecil. Itu pun hadiah dari beli sabun colek. Hasilnya ketika haus kami suka berebut gelas untuk minum. Aku sering mengalah dengan memberikan gelas kepadanya terlebih dahulu.
Pernah pada suatu waktu, satu-satunya gelas yang kami miliki itu tiba-tiba hilang. Sudah dicari ke sana kemari, tetap saja tidak ketemu. Padahal saat itu cuaca sangat menyengat hingga membuat tenggorokan kami sempurna kering. Daripada pingsan gara-gara dehidrasi, akhirnya aku dan istri beralih berebutan botol air mineral bekas yang sudah dipotong bagian tengahnya buat minum. Andai saja ada orang yang melihat kelakuan kami kala itu, mungkin ia akan geleng-geleng kepala dan menganggap kami orang sinting. Kabar baiknya, gelas itu kutemukan di balik tumpukan baju kotor sehari kemudian. Lalu, kenapa tadi Neng kelihatan melas begitu? Tanyaku pada istri yang lagi asik menimang gelas barunya. Yang kutanyai menggaruk kepalanya sendiri. Hehehe, itu karena pas awal aku minta gelas, mereka nggak mau kasih. Ya, aku jadi sedih. Aku ingat kita nggak punya banyak gelas di kosan, tuturnya. Tapi setelah aku bilang kalau aku ini istri pengisi acara, mereka akhirnya mau ngasih souvenir. Kali ini aku yang menggaruk kepalaku sendiri. Neng, berhemat ya berhemat, tapi kok gitu juga caranya? Aku heran juga lihat istri sebegitu beraninya menahan malu. Tapi tak apalah, kita berdua memang butuh gelas itu. Akhirnya aku dan istri memutuskan pulang tanpa perdebatan. Dan sesaat setelah kami melewati lorong pintu keluar gedung, istri menarik lenganku menuju meja penerima tamu. Abang, sekarang abang yang minta souvenir, biar persediaan gelas kita makin banyak, bisik istri padaku. Aku menggeleng. Malu ah Neng. Istriku berbisik lagi, namun kali ini lebih terdengar mendesis. Sorot matanya tajam, sudahlah gak perlu malu, kita memang sedang butuh, kan lumayan gak perlu keluarin uang buat beli gelas. Ingat kita harus berhemat. Takut ia semakin marah, ragu-ragu aku menghampiri penerima tamu. Mbak, aku pengisi acara pernikahan tadi, kataku dengan lidah keluh. Boleh aku minta souvenirnya? Oh silahkan mas, jawab si penerima tamu. Lalu aku memilih gelas yang masih tersisa di meja. Sayup-sayup ku dengar suara istri menggema di telingaku. Ambil yang warna pink bang, warna pink. Aku menurut mencomot gelas berwarna merah muda, lantas berbalik dan mendapati istri sedang tersenyum bangga menatapku, seolah suaminya ini telah memenangkan perang game online. Bagus, itu namanya suami berani. Istri mengacungkan dua jempolnya padaku. Ia berani malu, kataku dalam hati. Akhirnya kami pulang dengan perasaan lega. Di dalam kamar kos dengan sigap istriku menata peralatan makan kami. 2 buah sendok, 1 piring, 1 gelas hadiah beli sabun colek, dan 2 gelas hasil menjara souvenir pernikahan tadi. Di atas meja kecil yang terbuat dari kardus, aku menatap semua peralatan tersebut dengan perasaan campur aduk. Ada harapan yang terselip di dalam benak ini. Semoga Tuhan berkenan mengubah nasib kami kelak. Aku akan bekerja lebih keras untuk kesejahteraan keluarga kecil ini. Aku tak boleh seperti ini terus. Aku harus jadi orang berhasil. Aku harus sukses. Begitu kata batinku menyemangati diri. Bang, istriku menyentuh pundakku, membuyarkan lamunan. Kapan abang ngisi pernikahan lagi? Nanti aku ikut lagi ya, siapa tahu souvenirnya piring. Kan kita masih kekurangan piring bang, imbuhnya nyengir. Aku menepuk dahi. Ampun Tuhan.